Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar biologi kelas 11 di semester 1, yaitu tentang sistem gerak. Anak-anak, sistem gerak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sistem rangka, di mana sistem rangka ini tersusun oleh tulang-tulang. Tulang sebagai alat gerak pasif. Sedangkan yang kedua adalah sistem otot, di mana otot ini sebagai alat gerak aktif. Oke, simak dan ikuti terus video pembelajaran kali ini. Let's go! Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif manusia ialah otot-otot yang menempel pada tulang dan rangka manusia, sedangkan alat gerak pasif pada manusia ialah sekumpulan tulang-tulang yang membentuk rangka. Rangka adalah susunan tulang-tulang dengan sistem tertentu. Manusia memiliki rangka dalam yang disusun oleh tulang keras dan tulang rawan. Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan tulang seperti tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, dan otot. Berikut adalah fungsi rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia mempunyai bentuk beraneka ragam sesuai dengan kedudukannya dalam tubuh serta fungsinya. Secara umum, fungsi rangka adalah yang pertama, alat gerak pasif. Yang kedua, memberikan bentuk tubuh. Yang ketiga, menahan dan menegakkan tubuh. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Yang kelima, melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang keenam, tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang. Dan yang terakhir, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Berdasarkan letaknya, tulang penyusun rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, rangka aksial, yang terdiri dari 1. Tulang tengkorak, 2. Tulang belakang, dan yang ketiga, tulang rusuk dan dada. Yang kedua, rangka apendikular yang terdiri dari 1. Tulang gelang bahu, kedua, tulang gelang panggul, dan yang ketiga, tulang anggota gerak. Oke, sekarang kita bahas penyusun rangka aksial yang pertama, yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama ada tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Tulang tengkorak bagian muka terdiri atas 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang mata, 2 tulang hidung, 2 tulang langit-langit, dan 1 tulang pangkal lidah. Yang kedua, tulang tengkorak bagian kepala. Tulang tengkorak bagian kepala atau kranium mengelilingi dan melindungi otak. Tulang tengkorak bagian kepala terdiri atas 10 buah tulang, yaitu 1 tulang tengkorak belakang, 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang pelipis, 2 tulang tapis, dan 2 tulang baji. Selanjutnya, rangka aksial yang kedua adalah tulang belakang. Tulang belakang terdiri atas 33 ruas yang terbagi atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu, dan 4 ruas tulang ekor yang menyatu. Rangka aksial yang terakhir adalah tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama bagian hulu atau tungkai, yang kedua bagian badan atau bagian tengah, dan yang terakhir bagian taju pedang terbuat dari tulang rawan. Sedangkan tulang rusuk terdiri dari 3 jenis tulang, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Berikutnya, kita akan bahas bagian rangka yang kedua, yaitu rangka apendikular.
yang termasuk rangka apendikular, yaitu yang pertama ada tulang gelang bahu yang terdiri atas 2 tulang belikat dan 2 tulang selangka yang melekat pada tulang dada. Yang kedua ada tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas 3 jenis, yaitu 2 tulang pinggul atau tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Rangka apendikular yang ketiga adalah tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dibedakan atas 2 kelompok, yaitu sepasang tulang anggota gerak bagian atas, yaitu lengan atau tangan, dan sepasang tulang anggota gerak bagian bawah, yaitu kaki atau tungkai. Untuk tulang anggota gerak bagian atas, yaitu lengan atau tangan, terdiri atas 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 16 ruas pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 tulang jari tangan. Berikutnya tulang anggota gerak bagian bawah, kaki atau tungkai. Fungsi utama tulang anggota gerak bagian bawah ini adalah untuk menopang badan tubuh dan untuk mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Tulang anggota gerak bagian bawah, kaki atau tungkai, terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Oke, setelah kita melihat macam-macam tulang berdasarkan letaknya, sekarang kita akan membahas macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada tulang pipih. Sesuai namanya, tulang pipih berbentuk pipih atau tipis. Contoh tulang pipih adalah tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, dan tulang tengkorak. Di dalam tulang pipih berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pendek. Tulang pendek berbentuk kubus atau pendek tidak beraturan. Contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang, pangkal lengan, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan pangkal kaki. Di dalam tulang pendek berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Berikutnya yang ketiga adalah tulang pipa. Tulang pipa terdiri atas epifisis atau bagian ujung tulang yang membesar seperti bongkol dan diafisis atau bagian tengah tulang di antara 2 epifisis. Di antara diafisis dan epifisis terdapat tulang rawan berbentuk lempengan atau cakram epifisis. Jika cakram epifisis masih aktif, maka tulang pipa masih dapat memanjang. Cakram epifisis tidak aktif lagi sekitar umur 20 tahun. Dan yang keempat adalah tulang tak berbentuk. Tulang tak berbentuk memiliki bentuk yang tidak teratur. Tulang ini tidak memiliki bentuk seperti pipa, pendek, atau pipih. Contoh tulang yang tak berbentuk yaitu tulang wajah dan tulang belakang. Berikutnya macam-macam tulang berdasarkan sel penyusunnya. Yang pertama ada tulang rawan. Ciri-ciri tulang rawan diantaranya yang pertama tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang mensekresikan matriks atau kondrin berupa hyalin atau kolagen. Yang kedua bersifat lentur. Dan yang ketiga mengandung sedikit zat kapur, itulah sebabnya tulang rawan bersifat lentur. Pada masa bayi atau masa pertumbuhan, sebagian besar tulang masih berupa tulang rawan. Seiring dengan pertumbuhan bayi dan pertambahan usia, tulang-tulang rawan banyak mengandung sel-sel dan mengalami penulangan atau osifikasi, sehingga tulang tidak lentur lagi karena tumbuh menjadi keras. Akan tetapi, ada juga beberapa tulang yang tidak mengalami penulangan. Misalnya pada bagian persendian, daun telinga, hidung, bronkus, trakea, dan ruas-ruas tulang belakang. Berikut macam-macam tulang rawan beserta cirinya. Perhatikan tabel. Yang kedua adalah tulang keras atau tulang sejati. Pembentukan tulang keras berawal dari kartilago atau berasal dari mesenkim. Tulang keras memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, tersusun dari jaringan tulang keras. Yang kedua, terdiri dari sel-sel tulang atau osteosit yang membentuk lingkaran.
Di tengah-tengah sel tulang terdapat saluran Havers. Di dalam saluran Havers terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan oksigen pada tulang. Ciri yang ketiga, tulang keras banyak mengandung zat kapur atau kalsium dan sedikit mengandung zat perekat. Matriks akan mengeluarkan kapur dan fosfor yang menyebabkan tulang menjadi keras. Proses pengerasan tulang disebut penulangan atau osifikasi. Proses osifikasi pada tulang pipa terjadi dalam beberapa tahap, yaitu 1. Penulangan diawali dari tulang rawan yang banyak mengandung osteoblast. Bagian yang paling banyak mengandung osteoblast adalah epifisis dan diafisis. Kedua, tulang rawan yang telah dihasilkan memiliki rongga yang akan terisi osteoblast. Ketiga, osteosit dibentuk ke arah luar atau membentuk konsentris atau saluran Havers. Keempat, di sekitar osteosit dibentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor. Dan yang kelima, pembentukan pusat osifikasi sekunder muncul pada setiap epifisis. Osifikasi sekunder ini menyebabkan pemanjangan tulang. Oke, sekarang kita akan membahas hubungan antar tulang atau sendi. Seperti telah dijelaskan di awal bahwa sistem rangka pada manusia terdiri atas banyak tulang. Tulang-tulang dari berbagai jenis akan saling berhubungan membentuk sistem rangka. Hubungan antar tulang di dalam tubuh disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak, diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Di dalam sistem rangka manusia terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu yang pertama, sinartrosis atau sendi mati. Adalah hubungan-hubungan antar tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan ikat yang mengalami osifikasi sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Contohnya hubungan antar tulang-tulang tengkorak otak. Yang kedua, amfiartrosis atau sendi kaku. Adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Contoh sendi ini adalah ruas-ruas tulang belakang, sendi pada tulang rusuk, dan sendi pada tulang panggul. Dan yang terakhir adalah diartrosis atau sendi gerak. Adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara lebih bebas. Jenis hubungan antar tulang yang bersifat diartrosis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel merupakan hubungan antar bonggol tulang yang masuk ke dalam mangkuk tulang yang tidak terlalu dalam dan adanya bagian pengganjal. Pada sendi engsel, gerakannya satu arah seperti engsel pintu. Contohnya sendi pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas antar jari. Yang kedua adalah sendi putar. Pada sendi putar, ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain. Bentuk seperti ini memungkinkan gerak rotasi dengan satu poros. Contohnya sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil, dan sendi antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Yang ketiga adalah sendi pelana. Sendi pelana merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Contohnya adalah sendi antara tulang telapak tangan dengan pergelangan tangan dan dengan ruas jari tangan. Yang keempat, sendi peluru. Pada sendi peluru, kedua ujung tulang membentuk lekuk dan bongkol. Bentuk ini memungkinkan gerakan bebas ke segala arah. Misalnya sendi antara tulang gelang bahu dan lengan atas, antara tulang lengan panggul dan paha. Yang kelima adalah sendi luncur atau sendi geser. Pada sendi ini, kedua ujung tulang agak rata sehingga menimbulkan gerakan menggeser. Contohnya sendi antar tulang pergelangan tangan dan antar tulang pergelangan kaki. Oke anak-anak, bagaimana setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini? Harapan saya setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini dapat menambah pemahaman Anda tentang sistem gerak. Baik, tak lupa pesan saya tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. See you!